Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul dengan sungguh-sungguh. Yang ujungnya sebetulnya begini, bila kita mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ketaatan kita, ibadah kita, ujian sembah kita, termasuk pekerjaan kita, dalam kita berkeluarga, semuanya mesti bersungguh-sungguh, gak boleh bermain-main. Karena semua yang kita pakai main-main, gak serius, gak sungguh-sungguh, khawatirnya begini. Tuhan ambil kepercayaan itu dalam kehidupan kita. Pekerjaan itu sebuah kepercayaan, pelayanan itu kepercayaan, ekonomi, keuangan, apa saja itu kepercayaan. Kita gak boleh main-main dengan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nanti ujungnya gini, Tuhan ambil kepercayaan, itu tragedi dalam hidup. Menangis, celaka. Kalau sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kemudian Tuhan ambil. Menurut saya itu sebuah tragedi ironi. Satu celaka besar dalam kehidupan kita yang dipercayakan Tuhan. Tuhan ambil dari kehidupan kita. Kita baca saja ayatnya Keluaran pasal 15. Kita baca di ayat ke-22 sampai dengan ayat 27 saudara ya. Mari kita membaca ayat ini bergantian. Saya baca ayat 22, saudara 23 bergantian. Nanti 27-nya sama-sama saudara. Begini firman Allah, saya baca 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23 terus. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24 saya baca, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25 terus. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26 saudara, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27 sama-sama kita baca, 2 dan 3. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Singkatnya begini saudara ya. Dari ayat-ayat kisah yang barusan kita baca, latar belakangnya kira-kira begini. Saat itu Israel baru saja keluar dari tanah Mesir saudara ya. Tuhan keluarkan Israel dari tanah Mesir dengan 10 mujizat. Anda tahu cerita itu kan? Dari mulai air jadi darah, lalu sampai yang ke-10 kematian anak sulung. Sampai istilahnya udah bohwat gak kuat lagi. Yang namanya orang-orang Mesir angkat tangan, mereka ketakutan. Dari rakyat sampai raja. Maka Fir'aun dan orang-orang Mesir berkata, sudah keluar saja kamu dari tanah Mesir. Singkat kata, Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dengan mujizat yang hebat. Mesir itu dibombardir dengan apa segala macam tulah yang ada, kewalahan mereka, keteteran mereka. Tulah satu belum selesai, dihantam tulah kedua sampai menangis kematian anak sulung. Udah gak tahan mereka dengan keberadaan orang Israel yang adalah umat Allah di negeri mereka. Keluar mereka. Nah, rupanya sementara bangsa Israel dalam perjalanan meninggalkan keluar dari tanah Mesir, Fir'aun sang raja gak rela. Dia kejar lagi itu orang-orang Israel dengan tentara-tentara berkuda, dengan kereta-kereta perang yang Alkitab tulis jumlahnya sangat banyak saudara. Singkatnya begini ceritanya, terpojoklah, terjepitlah Israel di tepi Pihahiroth. Di depan mereka ada Laut Teberau, di kanan kiri mereka gunung dan padang gurun. Nah di belakang mereka
Fir'aun dan seluruh prajuritnya nggak ada jalan keluar. Tapi kita belajar di saat tidak ada jalan keluar, buntu semua kanan kiri muka belakang, terjepit terpojok, tidak ada jalan keluar. Ingat, ada satu jalan yang sanggup menolong kita, jalan ke atas itulah sorga. Arahkan, tengadakan wajahmu ke sorga. Ada Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Dalam cerita ini saudara ya, singkatnya laut Teberau terbelah jadi dua. Tuhan belah itu laut. Mereka berjalan di tanah yang kering, itu air laut Teberau menjadi bendungan. Kayak akuarium gitu saudara ya. Jadi tembok itu. Mereka jalan, itu kayak akuarium hidup betul. Singkatnya begitu mereka nyampe di seberang, Musa turunkan tongkatnya. Maka apa yang terjadi? Fir'aun dan seluruh prajurit tentaranya tenggelam, kelelep di situ di laut Teberau. Sumber masalah, akar masalah 400 tahun yang memperbudak bangsa Israel itu memang hilang, tenggelam semua. Seperti nggak mungkin, tapi mungkin. Seperti mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah kita yang berat Tuhan bisa tenggelamkan, bukan kalah. Ingat, kemarin kita belajar sudah ditentukan. Destiny orang percaya Roma 8:37 lebih daripada pemenang. Dan kita lihat Fir'aun, orang-orang Mesir betul-betul tenggelam di situ dengan prajuritnya. Dan singkat kata, dari ujung padang gurun Sin itulah di ujung laut Teberau. Mereka mulai jalan. Ya, coba Anda lihat gambar ini, saya kasih pertama sama saudara. Kurang lebih 2 juta lebih atau 3 jutaan orang Israel itu berjalan dari ujung laut seberang laut Teberau, padang gurun Sin namanya. Mereka sambil bernyanyi saudara ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Alkitab catatan 3 hari 3 malam mereka menyanyi memuji Tuhan. Nggak dapat air. Sengaja saya kasih gambar itu Miriam. Kurang lebih di umur 80 tahun dia pimpin para wanita pakai tamborin. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nggak main-main. Ini boleh dikatakan pujian kolosal terbesar saudara ya. 3 juta orang menyanyi memuji Tuhan. Main tamborin lagi saudara ya. Ini kantata betul paduan suara yang serempak 3 juta orang. Belum pernah terjadi, tapi pernah terjadi pada bangsa Israel. Urusan nyanyi mereka hebat. Urusan menari hebat, mereka memuji Tuhan. Dan kita lihat saudara ya, ketika mereka berjalan menyanyi memuji Tuhan, nyanyi luar biasa. 3 hari 3 malam gak dapat air. Nanti kalau kita baca itu ayat ngomel bersungut-sungut. Kita baca dulu ayatnya. Ayat 22 dan ayat 23. Saya baca 2 ayat ini, perhatikan ayat ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Ya. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Jelas ya, 3 hari gak dapat air. Mari sama-sama kita baca ayat 23, 2, 3. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara dalam bahasa Ibrani memang artinya pahit, cocok sama namanya. Saya tidak mengerti apa sebabnya. Air yang di Mara itu sumbernya ada apa dalam cerita sebelumnya, kok jadi pahit? Nggak terbayang saya, kok ada air pahit, sumbernya pahit. Dulu ada apa di sumbernya mata air? Ya, sehingga nggak bisa diminum. Bayangkan, Israel itu 3 hari 3 malam tidak mendapatkan air. Pas ketemu air di tempat itu nggak bisa diminum, pahit rasanya. Makanya cocok namanya Mara, artinya adalah pahit. Saya suka bilang sama jemaat di Jombang, buah mahoni itu pahit banget, tapi orang bilang masih ada manisnya Pak. Makanya dipakai obat, dimakan pakai obat diabetes kan. Orang diabetes suka makan buah mahoni itu. Pahit, tapi masih bisa dimakan, masih bisa makan orang. Kopi tanpa gula itu pahit, tapi orang bilang apa? Masih ada manisnya. Itu kopi pahit, masih bisa diminum walaupun pahit rasanya. Tapi aneh bin ajaib, ini yang namanya semacam kayak mata air atau danau di Mara itu. Nggak bisa diminum, pahit rasanya. Saudara, yang saya mau sampaikan sama saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ngalami seperti ini. Kadang ngalami nggak ada air. Pas kita butuh air nggak ada air. Pas kita butuh sesuatu nggak tersedia. Bahkan kadang-kala Tuhan bawa dalam kehidupan kita seperti Israel dibawa Tuhan
di satu tempat yang namanya Mara. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami situasi begini, tidak ada air. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami situasi apa? Yang pahit, gak menyenangkan, situasi yang gak kita harapkan. Itu pernah terjadi pada seorang ibu yang namanya yang namanya Naomi. Dia pulang kembali ke Bethlehem bersama dengan Ruth. Ketika kembali nyampe di Bethlehem, itu orang-orang yang pernah kenal sama dia. Karena dia tinggal di Moab 10 tahun, sudah jadi tua dia. Orang pangling dalam bahasa Jawa. Tapi masih ada beberapa orang yang tinggal di Bethlehem sangat mengenal Naomi. Mereka bertanya, apakah betul kamu ini Naomi? Naomi bilang begini dalam Rut 1 ayat 20. Jangan sebut aku Naomi. Coba Anda baca ini ayatnya. Coba sama-sama kita baca Rut 1 ayat 20 supaya lengkap. 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini orang salah sangka. Dia berkata, Tuhan yang melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tuhan bikin aku marah dalam bahasa Ibrani. Mengalami sengsara, mengalami kebangkrutan, mengalami penderitaan. Pahit kehidupan getir dia alami. Makanya ketika orang bertanya kepada dia, apakah betul engkau Naomi? Dia berkata begini, jangan sebut aku Naomi. Mulai sekarang jangan panggil aku Naomi. Tahukah saudara apa artinya Naomi? Naomi artinya adalah manis. Naomi artinya adalah menyenangkan. Naomi berkata begini, jangan panggil aku manis. Aku tidak ada manisnya sekarang hidupku. Jangan panggil menyenangkan. Hidupku lagi susah, kenapa kamu panggil menyenangkan? Panggil aku Mara. Sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Banyak yang pahit. Dari mulai suaminya meninggal di Moab. Dari mulai 2 anaknya meninggal, Mahlon dan Kilion. Lalu apalagi ekonominya hancur. Karena di ayat sebelumnya 19 dia katakan, dia tinggalkan Bethlehem dengan tangan yang penuh. Dengan harta yang banyak. Tinggal di Moab 10 tahun, bangkrut habis hartanya. Jadi orang miskin. Udah janda, gak punya apa-apa, saudara yang. Dan dia salah sangka, dia berkata begini, jangan panggil aku manis atau menyenangkan. Karena aku banyak mengalami yang pahit. Sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit dalam hidupku. Saudara, ini salah sangka. Karena bukan Tuhan yang menyebabkan kepahitan. Bukan Tuhan yang melakukan banyak kepahitan sengsara dalam hidupnya Naomi. Apa yang membuat Naomi mengalami kepahitan? Keputusan dia yang salah. Dia salah langkah. Karena kalau kita baca kisah ini, Naomi kenapa mengalami kepahitan, sengsara, menderita dalam hidupnya. Dia tinggalkan Bethlehem. Ingat, Bet artinya adalah rumah, lehem artinya roti. Rumah roti. Rumah roti bicara rumah Allah. Ini bicara tentang tuntunan Tuhan, penggembalaan Tuhan. Dia tinggalkan penggembalaan Tuhan, Bethlehem itu. Harusnya begini. Kalau Anda ingin saudara ya, hidup kita tetap dipelihara Tuhan, masa sukar. Karena dia tinggalkan Bethlehem dengan tangan yang penuh loh. Baca itu ayat 19. Artinya di masa paceklik, di masa sukar tetap penuh tangannya, tetap ada berkat. Keputusan dia yang salah sebetulnya. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan rumah Tuhan. Pesan saya, apapun yang terjadi yang kita alami, mungkin bisa jadi saudara mengalami hal yang pahit hari ini. Tapi tetap bertahan di rumah Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Tetap taat komitmen dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Nanti saudara mengalami marah, mengalami kepahitan hidupmu. Ingat cerita anak terhilang. Jauh dari bapaknya, gak taat sama bapaknya. Tinggalkan rumah bapaknya. Apa yang terjadi? Miskin dia, bangkrut dia. Uang yang banyak dia tinggalkan bapaknya. Tetapi ketika dia tinggalkan jauh dari rumah bapaknya, sengsara, mau makan untuk dirinya sendiri pun dia gak bisa. Coba pelihara tubuhnya gak bisa. Karena apa? Menderita, pahit hidupnya. Jauh dari bapaknya, tinggalkan rumah bapaknya. Pesan saya di masa-masa situasi yang sukar ini, situasi yang menggemparkan banyak terjadi. Tetap diam di rumah Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap taat. Tetap bertahan.
bertahan dalam imanmu, percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kita. Kita nggak sampai ngalami namanya marah, walaupun kadang-kala diizinkan mengalami seperti itu. Seperti Israel, Tuhan bawa ke marah untuk mencoba, dikatakan untuk menguji. Sayangnya dalam ayat ini ngomel. Coba kita lihat di ayat 24-25 ya. Keluaran 15, saya baca 24. Lalu dikatakan apa? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, ngomel. Gagal mereka, nggak lulus ujian, menghadapi mara, kepahitan hidup, menghadapi kesukaran, kesulitan. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kami mati di sini, Musa. Dalam kisah yang lain, apakah engkau keluarkan kami dari tanah Mesir untuk kami mati dikubur di padang gurun ini? Berikan kami air minum, kami mau minum, Musa. Ketika air itu pahit, menghadapi situasi yang tidak mereka harapkan di depan mereka, ada kesukaran, ada kesulitan, gak tahan hati mereka. Ya, mereka tergoda, mulai ngomel, bersungut-sungut. Ini menjadi awasan buat kita. Ini warning buat kita. Ujian bisa datang, marah, kepahitan bisa terjadi. Tapi jaga mulut kita, jaga hati kita, jangan ngomel sama Tuhan. Itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Yang pertama protes dulu sama pemimpinnya, sama gembalanya. Kritik gembalanya. Kenapa seperti ini? Dan kita lihat harusnya sikap kita seperti Musa. Coba sama-sama kita baca di ayat 25. 25, 2, 3. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Harusnya sikap kita seperti Musa, bukan ngomel, bukan bersungut-sungut, malah berseru kepada Tuhan. Kalau hadapi kepahitan pagi ini, ingat, hadapi kesukaran, hadapi persoalan, hadapi situasi yang tidak kita harapkan. Harusnya kita seperti Musa, kita berdiri, berseru-seru. Kata berseru-seru berarti doanya bukan sekali. Panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan bukan cuma sekali lalu mundur, gak ada jawaban. Berseru-seru itu terus berseru, terus berdoa, terus memanggil nama Tuhan. Sampai ada pertolongan, sampai mujizat terjadi, sampai Tuhan jawab seruan doa kita, saudara. Dan Musa didengar, percayalah kalau kita berseru berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Terbukti ketika Musa berseru, Tuhan jawab, tunjukkan sepotong kayu. Ada tuntunan, ya. Tuntunannya ini mesti ditaati, ya. Musa ditunjukkan sepotong kayu, Musa ambil. Sebetulnya apa hubungannya ya? Air yang pahit berubah jadi manis dilempar sepotong kayu. Gak nyambung sebetulnya. Seringkali Tuhan tuh bekerja, dia menolong kita dengan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Kok pakai kayu coba? Di luar apa? Nalar kita lewat hal-hal yang sederhana yang ada di depan kita, yang kita punya. Bukan yang tidak ada, yang kita nggak punya. Tuhan menolong kita. Yang ada pada kita, sepotong kayu dilempar. Itu langsung yang pahit berubah jadi manis, saudara ya. Berubah jadi manis. Hanya Tuhan yang bisa merubah pahit jadi manis. Sesungguhnya sepotong kayu ini secara rohani bicara tentang salib Kristus. Seperti pujian tadi, salib Kristus bicara kekuatan kita. Itu bicara kuasa Tuhan. Itu pusat kekuatan orang Kristen. Sidik jari kita ada pada salib Kristus. Itu kekuatan kemenangan kita, saudara. Dan itu terjadi. Begitu sepotong kayu dilempar, itu yang pahit berubah jadi manis. Tapi kita belajar ya dari dua hal ini. Yang satu ngomel, yang satu tetap percaya sama Tuhan. Saya tunjukkan dulu sama saudara. Mutu kualitas orang Kristen bukan pada waktu nyanyi muji Tuhan. Kita kalau nyanyi muji Tuhan kayak malaikat, bahkan malaikat kalah gitu ya. Kualitas seseorang itu bukan pada nyanyiannya atau pujiannya. Tapi justru kualitas kita nampak pada waktu kita mengalami kepahitan. Bagaimana respon kita, sikap kita, hati kita ketika kita mengalami situasi yang gak nyaman. Yang kita sebut kepahitan dalam hidup. Saya ngalami pahit Pak, kesukaran. Saya rugi Pak, dagang saya sepi hari ini, itu pahit.
Saudara, sakit itu pengalaman hidup yang pahit. Nah, ketika kita ngalami kepahitan seperti ini, ingat sikap kita bukan gak terima, bukan ngomel, bukan bersungut-sungut. Ini Kristen yang gak bermutu. Mutu kita bukan pada waktu nyanyi, tapi pada waktu menghadapi kesukaran. Siapa diri kita kelihatan di situ. Seperti Musa, hadapi kepahitan, hadapi terjepit kesukaran. Apa yang dia buat? Bukan ngomel, bukan bersungut-sungut, bukan nyalakan ini dan itu. Ingat saudara ya, ketika kita bicarakan masalah kita gak pernah terjadi perubahan. Tapi kita bertindak dengan iman. Musa berseru kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia kasih petunjuk sama Tuhan, ada tuntunan dan ditaati sama Musa. Sepotong kayu dilempar, berubah jadi manis. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami air yang pahit, mengalami marah. Tapi Tuhan sanggup mengubah air yang pahit menjadi manis. Kisah ini hanya Tuhan yang bisa buat yang namanya pahit jadi manis. Baik kita baca kisah di perjanjian lama, di perjanjian baru, ingat yang bisa merubah yang namanya pahit jadi manis hanya Tuhan. Tidak ada Allah di dunia ini bisa merubah air yang pahit jadi manis. Tidak ada saudara ya. Pahit ya pahit, bagaimana bisa berubah jadi manis? Itu hanya kuasa Tuhan. Pagi ini kalau saudara sedang menghadapi situasi yang pahit yang gak menyenangkan, ada kesukaran, saya lagi sakit Pak. Ekonomi saya lagi seret Pak, lagi susah keuangan saya punya hutang yang besar Pak, bla 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 dan segala macam masalah saudara. Ingat, ini pengalaman hidup yang pahit. Hanya Tuhan yang bisa merubah yang pahit jadi manis. Ini pernah terjadi di situasi pernikahan di Kana. Ini yang tawar bukan pahit. Pokoknya merubah jadi manis hanya Tuhan. Yang tawar pun Tuhan bisa rubah jadi manis. Dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11, Tuhan lakukan itu loh. Makanya salib Kristus itu sumber kemanisan buat kita. Selama kita pegang salib Kristus dalam pengertian percaya pada kuasa salib, kuasa Kalvari, kuasa Golgota, Yesus sudah mati buat kita. Kalau nyawanya saja diberi, nyawa diberi, masa pertolongan dia beri? Masa berkat Tuhan gak beri? Nyawa dikasih, darahnya ditumpahkan diberi buat kita. Memangnya menurut saudara, coba saudara pikirlah baik-baik. Apa sih yang paling berharga dalam hidup manusia? Nyawa kan. Yang sering kali kita paling pertahankan terakhir adalah nyawa kita. Yesus nyawa pun dia beri pada kita. Masa berkat, masa pertolongan, masa mujizat, masa keajaiban Tuhan gak kasih sama kita? Yang bisa beri pahit jadi manis hanya Tuhan. Kuasa salib Kristus yang sanggup mengubah pahit jadi manis. Makanya percaya pada korban Kristus. Kalau dia udah mati buat saya, masa dia gak mau tolong saya? Dia pasti tolong saudara dan saya. Ini janji Tuhan buat kita. Makanya kalau ada kuasa salib Kristus dalam hidup kita, kuasa salib Kristus di hati kita, pokoknya kita ingat kuasa Tuhan telah mati dan bangkit buat kita. Saya percaya dalam situasi yang pahit yang kita alami, kita tetap manis. Dalam situasi yang tawar, gak menyenangkan, kok gini-gini aja, tetap manis kita. Saya percaya kemanisan kehidupan kekristenan kita itu menjadi pengalaman setiap hari. Nanti satu kali misalnya, ya saya bukan mendoakan nyukurin tidak. Namanya manusia, namanya orang Kristen. Tuhan latih iman kita next level naik. Kadang-kadang dibawa lewat yang namanya kepahitan hidup. Ingat, ketika kita terbentur dengan persoalan, kita menghadapi kesukaran. Harusnya kalau percaya kepada kuasa salib Kristus, hadapi kesukaran tetap kita manis. Mulut kita tetap manis, Engkau baik Tuhan. Amin saudara. Perkataan kita tetap perkataan yang manis. Engkau dahsyat yang sanggup menolong aku. Tidak ada kata begini, aku tidak percaya kau sanggup tolong aku. Mana mungkin sih. Tapi kata-katanya tetap manis. Sikap hidupnya tetap manis kepada keluarganya. Kadang orang kalau hadapi kepahitan kesukaran, waduh ngamuk-ngamuk saudara ya. Keluarganya nanti begitu pulang anak-anaknya kena, istrinya kena suasana kepahitan. Sampai rumah tangganya suasananya pahit, tawar semuanya. Harusnya dalam suasana tawar sekalipun kok gini-gini aja. Oh tetap manis. Orang yang ada kuasa salib Kristus tetap ada kemanisan dalam hidupnya. Bahkan kalau saudara hadapi yang pahit, Tuhan sanggup kepahitanmu berubah jadi kemanisan. Singkatnya begini dengan waktu yang ada. Air yang pahit berubah jadi air yang manis. Sepertinya dalam cerita ini udah selesai.
Habis kan ceritanya, masalah kesukaran diubah jadi kemanisan, kayaknya udah selesai. Tapi penyakitnya orang Israel umat Allah gak selesai. Omelan persungkutannya jalan terus. Makanya di marah itu, di mana Tuhan bikin mujizat, air yang pahit berubah jadi manis. Saya doa pagi ini, saudara yang sedang mengalami banyak hal-hal yang pahit. Rumah tanggamu, saya banyak mengalami kepahitan Pak, dengan suami saya, dengan istri saya, anak-anak saya Pak. Atau mengalami kepahitan dalam pekerjaanmu, bisnismu, rugi saya Pak. Saya ditipu orang, dimakan orang uang saya. Saya nggak tahu situasi pahitnya seperti apa Anda yang ngalami. Tapi percaya pagi ini dalam nama Yesus, kepahitan hidupmu yang kau alami bertahun-tahun, kuasa salib Kristus yang kita percaya akan mengubahkan kepahitanmu jadi kemanisan. Doa saya 2022 ini tahun kemanisan buat saudara. Semua yang manis, semua yang baik Allah kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita lihat bagaimana kita mengalami kemanisan. Sepertinya selesai tapi belum. Di marah itulah Tuhan bikin mujizat. Tuhan mulai memberlakukan yang namanya ketetapan dan peraturan-peraturan. Saya baca di ayat 25b langsung. Keluaran 15 ayat 25b, atau saya baca lengkap saja deh. Jadi bonus buat kita. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis, sudah berubah karena mujizat Tuhan. Apa selesai? Belum. Disinilah Tuhan mulai berlakukan ketetapan peraturan. Di sanalah, di marah itu, diberikan Tuhan, perhatikan, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Singkatnya begini, setelah 400 tahun, Anda lihat gambar ini, bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, disuruh kerja paksa dan jadi budak Rodi. Sekarang Tuhan sudah lepaskan mereka dengan mujizatnya, bahkan ngalami mujizat yang bermacam-macam tadi, laut terbelah jadi dua, selalu ada mujizat. Ya, bahkan air yang pahit nggak bisa diminum jadi manis bisa diminum. Ini kan luar biasa ya. Air manis, nggak dikasih gula, nggak dikasih apa jadi manis. Tuhan itu sanggup beri kemanisan loh. Jadi kalau hari ini saudara, saya pahit Pak hidupnya, pahit. Hei, hanya Tuhan yang bisa merubah kemanisan dalam hidupmu. Aku berdoa kemanisan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu pagi ini. Dan setelah mereka mengalami kemanisan, Tuhan berlakukan ketetapan dan peraturan yang harus diikuti. Ya, seperti gambaran begini, di sekolah. Ya, kalau sekolah itu ada namanya peraturan-peraturan dan ketetapan yang dari sekolah yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada hukuman buat anak kita yang sekolah. Diskors, atau kalau melanggar terus ketetapan peraturan sekolah, dia bisa dikeluarkan dari sekolah. Lu melanggar terus, nggak taat peraturan, lu bolos terus, nggak izin segala macam. Yang melanggar ketetapan peraturan di sekolah, yang dikeluarin dari sekolah, diskors atau dihukum. Sama dengan Tuhan. Tuhan mulai memberlakukan yang namanya peraturan-peraturan dan ketetapan pada mereka. Mulai sekarang harus ikuti peraturan. Nah, kita lihat sekarang ketetapan Tuhan itu apa? Peraturan Tuhan apa buat umat Allah yang tukang ngomel ini, tukang berontak ini? Apa peraturannya? Keluaran 15 ayat 26 ini peraturannya Tuhan. Ya, buat Israel. Saya baca ayat 26. Ini peraturan yang pertama. Atau sebutlah begini, ini syarat yang pertama buat Israel. Kalau mereka mau disertai oleh Tuhan. Ini yang pertama ketetapannya. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini syarat yang pertama, ketentuan yang pertama. Mereka melakukan segala sesuatu harus dengan sungguh-sungguh. Terutama mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman Allah harus dengan sungguh-sungguh. Semua mesti dengan sungguh-sungguh. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Saudara ya, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Karena ini ketetapan perintah Tuhan, semua harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan pakai mainan. Kadang ada orang itu senangannya mainan. Sampai pernikahannya pun, rumah tangganya pun dia pakai mainan. Ada kan begitu kan? Tidak ada takut hormatnya sama Tuhan. Pernikahan itu lembaga yang Tuhan buat.
Suami istri dijodohkan Tuhan, diberkati di pernikahan. Tapi tempo-tempo ada istri, ada suami yang mempermainkan itu seenaknya. Lembaga pernikahan yang dibuat oleh Tuhan. Apa buktinya main-main? Nyeleweng, tinggalkan istrinya, sampai tidak pulang-pulang sama yang lain. Itu kan main-main namanya saudara ya. Kerjaan gak serius. Itu kan kepercayaan Tuhan semua. Istri kita itu kepercayaan Tuhan. Anak-anak kita, suami kita, pekerjaan kita, uang yang saudara punya, berkat yang saudara punya. Semua itu kepercayaan Tuhan. Jangan sampai kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan sama kita diambil sama Tuhan. Saudara, kalau di dunia ini mungkin orang mungkin gak mau dekat sama kita karena ini itu segala macam. Gak masalah mungkin ya. Kalau kita dosa ya minta ampun saudara ya. Mungkin kita gak punya koneksi sama orang lain, no problem. Tapi yang penting begini. Jangan sampai apa yang Tuhan percayakan Tuhan ambil. Seperti Raja Saul, seperti Esau. Kenapa? Main-main, meremehkan, menyepelekan yang Tuhan percayakan. Semua harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada lihat Saul. Akhirnya kepercayaan Tuhan ambil. Esau meremehkan, menyepelekan, main-main dengan hak kesulungan. Dia pikir apa hak kesulungan dikasih sama Yakub. Padahal hak kesulungan secara rohani itu bicara akses kepada kerajaan Allah. Dia kehilangan tuh akses sampai nangis pun gak dapat. Akses kerajaan Allah bicara kuasa doa. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Hak kesulungan, ingat ya, setiap orang, ada baca di kitab Ibrani, setiap orang Kristen anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, dia disebut jemaat sulung, anak sulung. Ya, jemaat sulung. Ya, Yesus yang paling sulung. Tapi kita disebut itu saudara ya. Kalau kita kehilangan kesulungan, kita gak mewarisi itu. Mari kita belajar lewat firman Allah ini. Semuanya kita mesti kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kasih contoh yang terakhir saudara ya. Lihat saudara ya. Thomas Alva Edison penemu lampu pijar 10.000 kali gagal. Terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Akhirnya berhasil. Satu lagi ayat saya tunjukkan sama saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terjemahan lain berkata begini, mintalah dan terus meminta dan tetap meminta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah dan terus mencari dan tetap mencari, maka kamu akan mendapat dan seterusnya. Ini bicara apa? Kesungguhan. Datang berdoa pun dengan sungguh-sungguh. Ingat tentang janda dan hakim yang lalim. Tanahnya diserobot sama orang, datang kepada hakim, tidak ditolong, suruh pulang. Besok datang lagi, suruh pulang. Ini kan perumpamaan tentang doa yang sungguh-sungguh. Baca ayat 1. Doa yang tak jemu-jemu, terus berdoa. Belum dijawab, terus berdoa. Sampai mendapatkan pertolongan. Saya mau ingatkan sama saudara. Biarlah kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ini peraturan Tuhan. Nanti kalau kita baca turun ke bawah. Mereka disertai sama Tuhan. Itulah yang terjadi sama Mesir, gak ditimpakan sama mereka. Bahkan pada waktu mereka sakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kenapa? Sungguh-sungguh mendengar perkataan suara Tuhan. Mari pagi ini, sepanjang tahun ini kita akan lewati, hari-hari kita akan menjadi baik. Selama kita sungguh-sungguh mendengar perkataan Tuhan. Dan ingat, apapun yang kita alami, mau kepahitan, mau marah yang kita alami, kesukaran hidup, dengar baik. Respon kita, respon tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada omelan, tetap percaya. Salib Yesus sanggup mengubah yang pahit jadi kemanisan buat kita.